Cacat mata sudah 10 hari. Profesor kimia kuliti polisi. Biadab sekali Anda, Pak. Gas ini sangat bahaya. Jadi memang ada korban yang hari itu dia pulang tidak merasakan apa-apa, tapi besoknya dimulai dengan hitam. Setelah itu baru kemudian matanya, menurut dokter perlu waktu sebulan untuk kembali normal. Itu pun kalau bisa normal, begitu ya. Dan salah satu kecurigaan kami memang adalah daluarsa, dan itu sudah dibawa ke laboratorium, semuanya diperiksa. Itu adalah penyimpangan, tentu itu adalah pelanggaran. Karena gas air mata itu, ingat ini adalah, kalau kepolisian itu adalah sekarang ini namanya bukan military police, bukan polisi yang berbasiskan militer, tapi ini adalah civilian police. Nah, maka polisi itu pun juga di tangan kanannya adalah kitab api. Jadi bukan senjata untuk mematikan, tapi adalah senjata untuk melumpuhkan supaya tidak menimbulkan agresivitas. Yang terjadi adalah justru mematikan. Jadi ini tentu harus. Banyak berita mengatakan kalau gas air mata itu tidak menyebabkan kematian. Oke, kita fix teori tersebut, kita yakin benar. Oke, tapi ini ada sebuah gambaran tentang fakta yang ada di tempat ini ya, Bos. Ini adalah sebuah tungku, ya. Tungku ini ketika kayu ini telas, kayu ini melepas, geni ini merapat dan huruf. Di sini banyak sekali mengepul asap, dan itu menyebabkan mata kita pedih. Matanya ngomong ini, matanya ini bocah ya. Itu menyebabkan pedih motornya ya, berbes ini, dan juga sulit untuk bernapas. Itu hanya sebuah gambaran, tapi jenengan adalah orang-orang yang cerdas. Nah, jadi berpikirlah, Bos, ya. Oke, hanya sebuah gambaran, Bos. Salam akal sehat, salam akal orang. Salam, Bosku. Kena gas air mata sama kebentur-bentur yang diinjek-injek itu. Itu kata dokter ya, Mbak ya? Ya. Terus keluhan apa yang dirasakan sekarang, Mbak? Tangan aja, sama kaki tinggal pemulihan. Kata dokter kalau untuk di mata ini bagaimana? Bisa sembuh? Bagaimana? Bisa, tapi berangsur lama, Lama. Dikompres air dingin tadi. Tapi sekarang gimana Mbak, kan masih merah banget nih, kondisinya gimana sekarang di penglihatan, terus seperti apa? Biasa, kayak lihat biasa, normal, jelas. Tapi kata dokter bisa kembali putih nggak Mbak retinanya? Bisa, tapi lama. Terasa sampai berapa hari Mbak perihnya dampak gas air mata? 3 hari habis kejadian. Sangat dekat waktu itu kejadiannya. Mungkin gas air matanya nggak sampai 2 meter. Itu saya dikelilingi 3 bulan asap di bawah. Waktu itu di tribun berapa Mas? Itu waktu di bawah, mau pulang saya dari tribun 10. Mau pulang tiba-tiba tembakan itu di bawah. Saya itu kan nontonnya itu di tribun 10. Pas mau pulang di bawah tiba-tiba ketembakan itu. Terus saya sesak, gak bisa lihat apa-apa, sambil nutup mata nyari jalan. Terus naik ke atas pintu 12 itu desak-desakan di tangga itu. Kepala saya di bawah, kaki saya di atas. Terus saya gak bisa nafas, pasrah aja, tiba-tiba pingsan di bawah, bangun-bangun. Terkait dengan korban juga bukan terhadap anak saya juga, korban-korban yang lain harusnya tertangani semua. Jangan hanya datang ujuk-ujuk jenguk korban tanpa bisa menghibur korban. Yang kedua, untuk kasus yang di Kanjuruhan itu semoga diusut sampai tuntas. Siapa di balik kejadian itu, aktor intelektualnya siapa, pelakunya siapa, yang dibawa sampai ke atasnya. Profesor kimia. Gas air mata kadaluarsa lebih bahaya, bisa menjadi gas sianida. Dilansir demokrasi.id. Profesor kimia Monica Crowther dari Simon Bolivar University, Venezuela, menyampaikan bahwa gas air mata kadaluarsa itu lebih berbahaya daripada gas air mata yang belum kadaluarsa.
Setelah melalui masa kadaluarsa, berbagai komponen di dalam gas air mata tersebut akan terurai menjadi senyawa lebih sederhana. Awalnya hal tersebut telah diduga bisa menurunkan efektivitas dari gas air mata jika digunakan. Namun bukannya mengurangi efektivitasnya, senyawa-nyawa gas air mata yang telah kadaluarsa itu justru bisa terurai menjadi gas sianida, fosgen, serta nitrogen, sehingga akan membuatnya menjadi lebih berbahaya. Monica menemukan bahwa senyawa hasil penguraian gas air mata bersifat racun bagi manusia. Apabila terpapar dalam jumlah yang kecil, gas sianida bisa larut dengan mudah oleh selaput lendir. Tetapi, jika terpapar dengan jumlah besar, sel tubuh akan mengalami kesulitan dalam menggunakan oksigen untuk menjalankan fungsinya hingga bisa merusak berbagai organ tubuh. Sebelumnya pihak Polri mengaku penggunaan gas air mata yang sudah kadaluarsa pada tragedi Kanjuruhan Sabtu 1 Oktober 2022 tidak berbahaya. Irjen Dede Prasetyo Kadif Humas Polri mengungkapkan senyawa pada gas air mata berbeda dengan makanan. Dede menerangkan jika gas air mata telah memasuki masa kadaluarsa, maka kadar zat kimianya malah semakin menurun. Jadi, kalau sudah expired, justru kadarnya dia berkurang zat kimia. Kemudian, kemampuannya juga akan menurun. Kalau makanan ketika kadaluarsa, makanan itu ada jamur, ada bakteri yang bisa mengganggu kesehatan. Kebalikannya dengan zat kimia atau gas air mata ini, ketika dia expired, justru kadar kimianya berkurang. Hal tersebut menuai komentar serta tanggapan dari warganet. Rakyat jangan diajarkan kejam. Hai para pelaku, tega sekali, dianggap sepele banget, sadisnya pakai banget. Tapi ini sudah mencelakakan dan sampai mati. Sungguh kejam para aparat yang melakukan perbuatan ini. Usut tuntas pelaku penembakan gas air mata, jangan hanya pelaku aparat yang memberikan perintah saja yang jadi tersangka. Untuk para korban, semoga diberikan tempat yang layak di sisinya dan diampuni segala dosa-dosanya. Dan untuk keluarga korban, semoga diberikan kekuatan dan ketabahan. Untuk korban yang luka, semoga segera diberikan kesembuhan. Amin. Ujar warganet Anton Ius. Ya Allah, berilah kesembuhan anak ini. Digaji dari uang rakyat, tapi telah membuat rakyat menderita bahkan sampai meninggal. Ini benar-benar kejam dan keji. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah menyembuhkan mereka semua. Amin. Dan semoga Allah membalas kejahatan mereka. Ujar Ngabdan Danu. Masya Allah, rupanya di NKRI ada gerombolan penjahat bersenjata yang sengaja membunuh rakyat secara massal dan mencederai rakyat tanpa belas kasih. Sungguh sangat biadab, keji dan tidak manusiawi. Pecat semua gerombolan yang bertugas jika institusi itu masih mau dianggap sebagai penegak hukum. Ya Allah, Zat Maha Penyembuh, sembuhkan penyakit mata saudaraku, juga sembuhkan saudaraku yang lain akibat tragedi Kanjuruhan. Amin. Ucap Sugianto. Hati-hati dengan doa orang terzolimi Pak Pol. Semoga diberi kesabaran dan kesembuhan, bisa pulih seperti keadaan semula untuk korban. Sungguh kejam kelakuan aparat. Usut tuntas. Ya Allah, semoga cepat sembuh. Ya Allah, semoga diberikan keadilan bagi Aremania yang menjadi korban. Masya Allah, kasihan kau nak. Masih muda tetap semangat nak. Jahatnya mental Brimob Polisi Indonesia. Gas air mata sangat bahaya. Gak usah membela anak buahnya Pak. Sungguh zalim perlakuan aparat kepolisian itu. Ujar Ibu Sulastri. Semoga korban gas air mata segera sembuh. Pelaku semoga mendapat hukuman, baik hukum negara ataupun hukum Tuhan. Aparat keamanan, panitia penyelenggara, dan security officer harus bertanggung jawab. Astagfirullahaladzim. Betapa jahatnya oknum polisi ini ya Allah. Entah apa yang ada dalam pikirannya, tidak ada akhlak sedikit pun. Semoga Anda Pak Dedi suatu saat merasakan betapa sakitnya rakyat mendengar omonganmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberi karma kepada oknum-oknum yang sudah merencanakan semua ini. Timpal Lanis Mahnut. Semoga diberi kesembuhan dan semoga pelaku diberi balasan setimpal. Semoga Ade cepat sembuh seperti semula. Selalu berdoa mohon pada Allah. Masya Allah sampai begitu. Semoga cepat sembuh ya. Salam dari Dayak Kalimantan Selatan. Cinta kebenaran, kedamaian dan keadilan. Ujar Indra KND. Ya Allah, ya Rabb, semoga rumah-rumah polisi yang jahat dihujanin asap jahanam.
TNI dan Polri yang bertugas di Kanjuruhan semua harus bertanggung jawab dan dihukum. Astagfirullahaladzim, ya Allah, semoga cepat sembuh, amin, ujar Luki ART. Kalau rakyat salah dikit langsung dituntaskan kasusnya. Tapi kenapa kalau Polri sendiri bermasalah sulit dituntaskan? Semoga para oknum polisi diberikan hidayah untuk merubah kezalimannya pada rakyat yang tidak berdaya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, semoga Mata cepat sembuh seperti semula. Ya, dap aparat semoga diazab dunia akhirat timpal no NS. Masya Allah, rakyat memang mau dimusnahkan ya. Wahai saudaraku, mari kita bermunajat setiap malam selama 40 malam. Semoga Allah turunkan keadilan bagi kita semua. Kamu masih muda, semangat terus anak-anakku. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah cepat sembuh ya nak ya. Itukah kehebatan aparat NKRI. Aku bangga sekali. Contoh yang bisa diambil dari kekerangan yang soplak. Semoga mereka dapat karma dengan derita. Usut tuntas demi keadilan, demi kebenaran. Ya Allah, sungguh jahat sekali polisi itu. Sudah salah, bukannya menyesali tapi malah ngeles. Semoga Allah akan mengadili mereka, ujar Neti Darneti. Semoga cepat sembuh, harus diusut tuntas seadil-adilnya. Semoga lekas sembuh ya dek ya. Ingat waktu dulu pas nonton di stadion terus kena gas air mata. Waduh, mata pedih terus. Gak pula banyak yang menangis karena pedih termasuk saya. Padahal gak rusuh-rusuh amat waktu itu. Semenjak itu gak lagi-lagi nonton bola ke stadion. Betul banget Babe Aldo omongannya. Coba keluarganya pelaku suruh kumpul lalu lempar gas air mata biar bisa merasakan apa yang korban rasakan. Semoga pada cepat sembuh ya buat para korban, ujar Dedi Rahmat. Diam diinjak, melawan dibilang melanggar hukum. Gak ada keadilan di negeri ini. Usut tuntas kasus tragedi Kanjuruhan. Udah jelas-jelas faktor utama gas air mata yang membebani supporter untuk menyelamatkan diri. Oknum-oknum yang pengecut, oknum biadab. Semoga segera terbongkar dalam semua ini. Ya Allah, berikanlah kesembuhan agar seperti sedia kala kepada adik ini. Sungguh sangat kejam polisi yang menembakkan gas air mata. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa yang akan membalas perbuatannya. Amin. Timpal Agus Andi Wibowo. Mohon kepada pihak terkait, pihak berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.